Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dunia, info dunia 123 yang dicintai oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, perlindungan Allah, rezeki yang berlimpah senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat dunia, info dunia 123 dimanapun Anda berada, hari kiamat adalah hari akhir dari segala apapun yang ada di dunia. Di semua pada hari kiamat akan berakhir, akan hilang, akan musnah. Di surat Muhammad 18 Allah berfirman, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya sangat tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apa manfaatnya bagi kesadaran mereka apabila hari kiamat sudah datang? Jadi kiamat itu digambarkan kedatangannya sangat tiba-tiba, padahal sebenarnya Allah sudah memberikan tanda-tanda. Allah dan Rasulnya sudah memberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat itu punya tanda. Bermula dengan jual beli di pasar yang tidak laris, sedikit ada hujan, dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ghibah menjadi-jadi dan merata, demikian pula dengan riba. Banyak anak-anak zina, orang kaya diagung-agungkan, orang-orang fasik akan bersuara lantang di masjid, para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli hak. Inilah, kata Rasulullah, tanda-tandanya hari kiamat. Kita lihat, bermula dengan jual beli di pasar yang tidak ramai, tidak laris. Pasar-pasar sepi, sedikit ada hujan, dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi musim kemarau, tumbuh-tumbuhan juga tidak berbuah, kurang subur buahnya. Ghibah menjadi-jadi, banyak orang yang ghibah, hobi, kemana-mana kumpul selalu membicarakan orang lain, gosip orang lain. Kemudian demikian pula dengan riba, merata. Sekarang ini kita lihat sudah banyak sekali istilahnya, kalau kita lihat di media sosial, kita lihat YouTube atau lihat apa saja, pasti banyak sekali promo-promo tentang riba ini. Pinjaman duit sekian, bunganya sekian, murah sekian, bunganya rendah, bunganya murah. Riba menjadi sangat mudah sekarang, hanya tinggal kita telepon atau WA, kemudian kita di ACC sudah mendapatkan uang dengan bunga sekian, bunga sekian. Inilah riba menjadi merata. Banyak anak-anak zina sekarang sudah muncul di mana-mana. Kita lihat anak-anak kecil bahkan sudah melakukan zina. Orang kaya diagung-agungkan. Inilah akhir zaman, sudah pas sekarang ini banyak orang kaya yang diagung-agungkan dan sudah menjadi rahasia umum. Kalau kemudian orang kaya lebih disambut dengan lebih hangat dibandingkan menyambut orang yang tidak kaya, orang yang duafa, dipandang sebelah mata. Kalau orang kaya nyalaminya itu dengan dirangkul-rangkul segala, dengan senyum, dengan tertawa. Tapi begitu kita nyalami orang duafa, kita kadang-kadang ada yang bahkan melengos, ada yang acuh tak acuh. Kemudian orang-orang fasik akan bersuara lantang di masjid. Orang-orang fasik, orang-orang yang zalim, yang ahli mungkar, tidak ahli amal soleh, tapi justru ahli berbuat maksiat, malah justru bersuara lantang di masjid, seakan-akan dia orang hebat karena kaya diagung-agungkan, dihormati, sehingga bisa bersuara lantang di masjid. Kemudian para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli hak. Nah, sekarang ini sudah banyak terjadi orang yang ahli maksiat, orang yang tidak alim, orang yang tidak ahli ibadah, orang yang jauh dari kebaikan amal soleh, tapi justru lebih menonjol dari orang-orang yang ahli hak. Orang yang alim, orang yang ahli ilmu malah disingkirkan, disepelekan.
Orang-orang yang mungkar, yang banyak uang justru lebih menonjol, ditonjol-tonjolkan, diagung-agungkan. Inilah tanda-tanda hari kiamat, dan sekarang ini hampir semuanya sudah terjadi. Maka ya kita harus menyadari bahwa memang saat ini adalah sudah mendekati tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di hadis riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan tanda-tanda kiamat yang lain, yaitu keluarnya atau munculnya Dajjal. Dajjal ini mengaku Tuhan, sebelah matanya buta, di antara kedua matanya tertulis kalimat kafir, KFR. Kemudian ciri yang kedua, tanda-tanda kiamat yang kedua, asap akan memenuhi timur dan barat selama 40 hari. Kemudian jika orang iman terkena asap tersebut, dia akan bersin-bersin seperti orang terkena pilek kalau orang iman. Sementara jika orang kafir yang terkena asap yang memenuhi timur dan barat selama 40 hari ini, maka orang kafir akan seperti orang mabuk. Asap ini akan keluar dari hidung, telinga, dan dubur mereka. Ini untuk orang-orang kafir. Tapi kalau untuk orang iman di akhir zaman kena asap ini, orang iman hanya seperti orang pilek, bersin-bersin saja. Kemudian tanda-tanda kiamat yang lain, keluarnya binatang melata yang bernama Dabatul Ardi di kota Mekah dekat Gunung Safa. Jadi binatang ini, Dabatul Ardi ini bisa bicara dengan fasih dan jelas. Dia membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Bila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang iman, maka akan tertulis di dahinya, ini orang iman. Namun sebaliknya, jika tongkat itu dipukulkan oleh Dabatul Ardi ke dahinya orang kafir, maka akan tertulis secara otomatis, ini orang kafir. Kemudian ciri selanjutnya, tanda-tanda selanjutnya yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam di negeri Sam, di Menara Putih yang akan membunuh Dajjal. Nabi Isa ini memang turunkan oleh Allah di negeri Sam, di Menara Putih. Tugasnya adalah membunuh Dajjal, karena Dajjal ini susah dibunuh. Yang bisa membunuh hanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa menjalankan syariat agamanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu turun bukan menjalankan syariat agama yang lain, tapi menjalankan syariat agamanya Nabi Muhammad, ya agama Islam. Kemudian tanda-tanda selanjutnya yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada dua golongan, satu golongan kecil dan satu golongan besar. Saat ini bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini ada di belakang bendungan atau pagar dinding yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain. Di sekarang ini Ya'juj dan Ma'juj gak bisa keluar karena di dinding, di tembok oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Mereka berusaha untuk melubangi tembok tersebut, tembok Ya'juj dan Ma'juj atau terkenalnya dengan tembok Zulkarnain. Setiap hari mulai pagi bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini berusaha melubangi tembok yang kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga. Namun pada malam harinya, setelah ada lubang-lubang itu, Allah memulihkan kembali lubang tersebut. Begitu juga keesokan harinya terus berlaku. Pagi sampai sore mereka melubangi, malamnya Allah memulihkan tembok tersebut. Sampai nanti datangnya menjelang hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj diberi izin oleh Allah bisa menghancurkan tembok Zulkarnain. Di surat Al-Hajj ayat 1-2 Allah berfirman, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat dahsyat. Pada hari kamu melihat guncangan itu, lupalah wanita yang menyusui pada anak yang disusuinya. Gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras." Di surat Al-Muzammil ayat 17 Allah berfirman, "Hari di mana anak-anak kecil beruban." Kalau sudah banyak anak-anak kecil beruban, ya berarti hari kiamat benar-benar sudah dekat.
Nah sekarang ini faktanya sudah banyak anak-anak kecil rambutnya itu putih beruban. Ini menandakan tanda-tanda kiamat sudah mulai kelihatan. Sedangkan di Al-Qur'annya di surat At-Takwir 1-14 Allah berfirman, apabila matahari digulung, bila bintang-bintang berjatuhan, dan bila gunung-gunung dihancurkan, dan bila onta-onta yang bunting ditinggalkan, dan bila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan bila lautan meluap, dan bila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, dan bila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh, dan bila catatan-catatan amal dibuka, dan bila langit dilenyapkan, dan bila neraka jahim dinyalakan, dan bila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Sedangkan di surat Al-Infitor ayat 1-5 Allah berfirman, apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Jadi itulah tanda-tanda kiamat. Kalau sudah begitu, maka kiamat akan segera datang. Malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya, sehingga pada saat itu semua manusia di seluruh jagat raya ini, termasuk juga makhluk-makhluk yang lain, akan mati, meninggal dunia. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.